abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzu bika minal kufri wal faqr wa na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri al-rijal. Muhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari yang ke-10 Allah masih memberikan kita nikmat iman Islam, nikmat bisa sholat tarawih berjamaah, dilanjut sholat isya, tarawih dan sholat witir berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun cuaca kemarin sempat hujan di beberapa daerah, ada yang kebanjiran, namun ala kulli hal kita yang di Wanamukti dalam keadaan insyaallah baik-baik saja. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir diberikan kekuatan dalam menghadapi musibah ini. Baik, pada malam hari ini tema kami yang ingin sampaikan yaitu puasa sebagai sarana mengokohkan kesabaran dan mengoptimalkan dalam melawan hawa nafsu atau syahwat. Kita tahu bahwasanya puasa diwajibkan bagi setiap muslimin yang sudah mukallaf, sudah dibebani hukum-hukum syariat. Kalau yang belum balik ya latihan mulai dari puasa dulu. Kemudian kalau yang cowok ditandai dengan sudah pernah mimpi basah, kalau yang cewek sudah pernah menstruasi. Karena memang puasa ini wajib bagi semuanya. Adapun halangan yang menimpa pada orang yang sakit, pada orang yang dalam keadaan safar, wajib mengqadanya. Jadi kita disuruh latihan sabar dalam waktu 29 atau 30 hari. Karena memang sejatinya manusia kalau nggak dilatih sabar ya bisa bablas emosinya, bablas ucapan-ucapan yang tidak pantas. Karena memang kesabaran ini mungkin masing-masing kita ujiannya berbeda-beda. Kalau sabar sendiri dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama sabar dalam ketaatan dalam ibadah kita, baik yang mahdhur maupun ghair mahdhur. Yang kedua sabar dalam menghindari maksiat. Yang ketiga sabar dalam menghadapi ujian atau takdir yang diberikan Allah kepada kita. Yang pertama sabar dalam ketaatan. Sudah pasti puasa ini melatih kesabaran karena menahan dari rasa lapar dan haus. Orang cenderung gampang emosi kalau dalam keadaan lapar. Jadi kita dilatih untuk berempati kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih sulit dalam urusan ekonomi, sehingga Allah memberikan sarana supaya kita bisa tenggang rasa atau empati. Dari sini ternyata ada ibadah sosialnya juga. Selain ini puasa ibadah yang pahalanya langsung diberikan oleh Allah, ibadah sosialnya kita menjadi terlatih dalam berempati kepada sesama. Sabar dalam ketaatan juga kita harus bisa menahan dari apa yang sudah Allah bolehkan. Ketika kita sudah berkeluarga, berpasangan, ketika seorang pasangan pengen
ingin dipenuhi kebutuhan biologisnya, maka kita harus bersabar nunggu waktu berbuka dulu. Nah, Islam mengatur ini semua karena demi kebaikan manusia. Dan memang kalau dalam surat Al-Asr kan kita disuruh untuk watawassaw bil haqq wa watawassaw bis sabr, saling berwasiat dalam hal kebenaran dan kesabaran. Terus yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Alhamdulillah pada puasa kita di lingkungan Waramukti, masjid-masjid ramai. Insya Allah semoga sampai 30 hari ke depan, sehingga suasana batin kita, suasana spiritual kita itu akan terus full hingga 11 bulan ke depan pasca Ramadan. Sehingga kita ketika bertemu Ramadan lagi, kita masih ibarat baterai, masih ada ininya, powernya. Momen 30 hari ini Allah melatih kita untuk menjauhi yang fahsya, yang sifatnya merusak. Maksiat kan kalau kita lakukan terus-menerus akan mengotori hati kita, sehingga ketika kita dikasih nasihat mental, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, insya Allah masih ada yang nyangkut. Nah, ini masuk malah keluar lagi, artinya mental. Jadi kalau kita 30 hari ini nggak dilatih untuk yang sifatnya menjauhi maksiat yang haram ya, kalau makruh mubah mungkin kita bisa meminimalisir. Tapi kalau yang jelas-jelas haram, kita wajib menghindarinya. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah, wa la yabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kemudian ayat berikutnya, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihi salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh kami akan menguji manusia, kita ini semua di sini, dengan ketakutan. Ketakutan masing-masing orang beda-beda ya. Bisa ketakutan kehilangan pekerjaan, bisa ketakutan besok nggak dapat makan dan seterusnya. Waljuni, kemudian kelaparan, kami uji kalian dengan kelaparan. Wal anfus wal naqsim minal amwal, kekurangan harta. Nah, ini kita disuruh untuk bersyukur supaya kita tetap merasa apa yang sudah Allah berikan kepada kita cukup, sehingga tidak ada rasa tamak atau rakus. Meskipun manusiawi sih kalau aset kita misalkan dari apa yang kita punya tahu-tahu berkurang. Nah, ini momen Ramadan tahun ini semoga bisa melatih kita bersedekah, sehingga kita tidak takut lagi akan kekurangan harta, karena Allah dalam firman-Nya akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Kemudian yang keempat, akan diuji dengan jiwa. Dan masing-masing orang kalau urusannya sudah kematian, nah ini agak berat. Tapi kita bisa bercermin, mencontoh dari saudara-saudara kita yang ada di luar bumi sana. Katakanlah negara-negara yang masih dijajah
seperti Palestina dan lainnya. Itu ketika ditanya pasti ayat yang disampaikan ini, karena memang mereka yakin wabasyiris sabirin, Allah akan memberikan kabar gembira pahala bagi orang-orang yang bersabar berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, semua ini milik Allah. Kita itu di sini hakikatnya cuma memiliki hak pakai saja, tidak mempunyai hak memiliki sejatinya ya. Walaupun kalau dalam hukum normatif apa yang kita usahakan akan menjadi hak milik. Tapi kalau misal kita mentadabburi ayat ini, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami semua milik Allah dan kami semua akan kembali kepadanya. Ya baik suami, istri, anak, apalagi ya harta, mobil, rumah dan lain sebagainya, jabatan mungkin. Karena semuanya milik Allah, jadi ya kita pada bulan Ramadan kali ini iman dan wahtisaban, mengharap ridhonya Allah, mengharap pahalanya Allah berupa surganya Allah. Kalau dalam sebuah hadis, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa terdapat dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun inda fitrihi, kebahagiaan saat mereka berbuka puasa. Terus yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan ketika nanti kelak kita berjumpa dengan Allah di surga Ar-Rayyan misalkan. Karena demi Allah pahala orang yang berpuasa akan memasuki pintu dari surga Ar-Rayyan. Dan harapannya kita semua puasa kali ini mantap, ikhlas, mengharap semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihi sholawatun min rabbihim wa rahmah, mereka itu memperoleh kenikmatan yang sempurna dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya bunyinya seperti itu. Ulaika humul muhtadun, dan mereka memperoleh petunjuk. Kita setiap sholat senantiasa melafazkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah. Artinya kita terus-menerus diasah ketakwaan kita, ketauhidan kita kepada Allah, bahwasanya yang kita minta itu hanya Allah. Kalau manusia, ya kalau pas lagi longgar diminta langsung bisa memberikan bantuan, tapi seringnya kecewa, kita yang kecewa. Jadi kesimpulan malam hari ini, sabar itu ada tiga: sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghindari maksiat, kemudian sabar dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah fala takunana minal mumtarin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi